Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini kita akan ngomong tentang mengapa Pancasila itu merupakan sebuah sistem filsafat. Jadi Pancasila mengapa bisa disebut sebagai sebuah sistem filsafat? Ini merupakan sebuah bahan perenungan yang menggugah kesadaran para founding father kita, pendiri bangsa kita, termasuk Presiden Soekarno ketika membahas ide filosofis Grondslag. Jadi Bung Karno itu berupaya menggali nilai-nilai sebuah identitas bangsa Indonesia dengan mencari nilai-nilai filosofisnya dalam sebuah Pancasila. Seperti yang Anda pelajari bersama, filsafat adalah filosofi itu adalah orang yang mencintai kebijakan, orang yang berupaya mencari kebijaksanaan di dalamnya ada kebenaran. Kenapa? Karena itu merupakan nilai-nilai kehidupan. Itu yang membuat nilai manusia lebih tinggi dari makhluk lain. Ketika dia menyadari betapa tinggi statusnya sebagai sesuatu yang ada di dunia ini, being and self. Jadi makhluk lain nggak kenal, makhluk lain nggak ada manusia. Bangsa kita ketika didirikan, para pendiri itu berusaha merenung nilai apa ya yang itu bisa menjadi identitas bangsa kita, bisa menentukan. Dia mencari kembali secara historis nilai-nilai apa, dari nilai agama, dari nilai kebudayaan, dari nilai masyarakat, dari nilai negara yang didirikan. Nah itu akhirnya muncul Pancasila yang di situ ada sila ke-1, 2, 3, 4, 5. Sila ke-1 ngomong tentang ketuhanan, sila ke-2 ngomong tentang kemanusiaan, sila ke-3 ngomong tentang persatuan atau unity, sila ke-4 ngomong tentang musyawarah, sila ke-5 ngomong tentang keadilan. Ini semuanya memiliki nilai enggak? Ini tentang ketuhanan. Orang-orang yang beragama, peradaban yang paling tinggi, itu mereka semuanya mengakui adanya power absolut, sesuatu yang absolut yang di atas atau di luar. Yang ada dalam tentang peradaban di dunia. Peradaban di sebuah Alexandria, Yunani, Cina, India, peradaban di mana? Kira-kira yang Alexandria di mana? Lembah Sungai Nil sampai ada di mana? Peradaban yang tinggi kan? Dia mengerti
dewa. Meskipun dewa-dewanya itu digambarkan perpaduan antara manusia dan dewa. Dewa iblis, dewa manusia, manusia kepalanya buaya, manusia kepala Daniel, manusia kepalanya kucing. Dia menganggap bahwa kami punya kekuatan makhluk itu menggambarkan kebudayaan apa lagi? India, apa banyak lagi dewanya. Oke, next. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Oke, apa Mbak? Ya, boleh. Ayo, Pak. Sama Bapak Cuma, saya dari kita dari bisa menggunakan sarannya dan kemudian mengenai kehidupan. Jadi mengenai kehidupan yang saya cita-citakan. Ya boleh, tidak apa-apa. Ya kan filsafatnya orang beda-beda. Ya. Saya ingin fokus apa yang saya cita-citakan. Ya. Hampir sama kayak saya. Ada yang mengatakan begini. Sebagai seorang pedagang, maka filsafat saya adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seorang TNI beda lagi. Filsafat saya adalah bagaimana saya mampu mempertahankan negara dan bangsa ini dari serangan musuh. Itu filsafatnya orang. Filsafatnya seorang anggota dewan, bagaimana saya mewakili kepentingan rakyat untuk bisa meraih kemakmuran yang seluas-luas. Nah, berarti apa? Berarti memang betul kamu ngomong tentang kita bagaimana bisa mempelajari. Karena filsafat itu adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara apa adanya. Kalau mau ada apanya, maka dia tumbuh filsafatnya menjadi kritis. Masalah besar kita kan uang, katakanlah. Apa yang uang yang akan ngomong tentang apa yang disebut etika kampus. Apa etika kampus itu? Ada yang tahu? Etika kehidupan kampus itu adalah suatu pandangan tentang nilai dan norma moral yang melahirkan tata krama, sopan santun, susila atau etiket. Merupakan serangkaian ketentuan pada peraturan yang disepakati bersama. Mengatur tingkah laku setiap warga kampus, dosen, karyawan, mahasiswa, baik secara tertulis dalam bentuk kode etik maupun tidak tertulis agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam setiap tindakan di dalam maupun di luar kampus. Selalu punya setiap tahun kita bagi menjadi 2 semester, ganjil dan genap. Di setiap semester selalu ada mata kuliah apa yang diraih dan harus ditargetkan. Kamu sekarang harus memiliki 154 SKS kalau tidak salah, sampai 160 SKS untuk bisa sampai ke taraf sarjana tingkat 1. Dan di akhir penghujung Anda harus bisa review jurnal, seminar proposal, terus membuat proposal, dan nanti itu diujikan menjadi skripsi kamu atau tugas akhir kamu. Nah, nanti nggak usah dicatat, materinya nanti ada di internetnya.
Bentuk dan jenis etika kehidupan kampus itu meliputi apa? Ya perkuliahan ini. Dosen harus datang. Nggak usah ngomong tepat waktu lah. Janjian waktu, Pak. Nah, karena dosen sama mahasiswa itu saya yakin nggak telat kok. Cuman bergeser waktunya. Ya, bergeser. Dan itu menjadi hukum yang tidak tertulis di mana-mana bahwa di kampus negeri yang benar itu justru ada pola komunikasi sebelum perkuliahan. Cuman saya kita dibatasi, saya sama Novita, saya sama Emma ya, karena tiap mahasiswa kan punya jadi koordinator mata kuliah masing-masing kan ya. Nah itu dibagi. Pak ini jam berapa enaknya Pak? Oh jam segini. Oke Pak, saya nggak bisa Pak. Oke, apa? Nggak apa-apa. Sah. Bahkan sekarang Pak kita daring aja, cuman daring saya agak kehabisan energi kalau daring. Kurang bagaimana gitu ya, nggak bisa merasakan energi langsung kayak gini kan kita nggak hanya knowledge kita loh yang saling bertukar, tapi juga energi kita ini saling bertukaran loh. Dan kalau ini positif, kan sama-sama memberikan sesuatu yang positif kan. Kenapa saya dibilang orang-orang lebih muda dari usianya ya karena sering ketemu dengan yang muda-muda ini. Setiap tahun kan, dari tahun 2003 ya. Sekarang 2024. Bayangkan. Dan berbeda-beda watak dan karakter meskipun ada yang sama. Beberapa itu. Saya seperti kayak dejavu kan. Saya punya mahasiswa yang tipenya kayak Galagas itu sudah sering. Saya dulu namanya Maria. Hampir sama wajahnya banyak. Karena memang orang Indonesia Timur kan. Saya juga punya mahasiswa yang dari Sunda, ada mahasiswa yang dari Jakarta, macam-macam. Nah, biasanya toleransi keterlambatan itu bergantung dosen. Ada yang 10 menit, ada yang 20 menit. Kalau saya sih bebas saja. Kalau kamu terlambat masuk tidak apa-apa. Tapi kadang ada beberapa dosen yang nggak boleh kan. Itu memang haknya dosen. Mungkin dianggap tidak boleh mengganggu perkuliahan. Mengganggu, mendistraksi konsentrasi mungkin ya. Kalau saya sih monggo. Masalah absen dibahas mahasiswa titip absen. Sekarang sudah nggak zaman mahasiswa titip absen. Kenapa? Sudah canggih, sudah paperless kan. Bahkan saya bisa ngabsen dari jarak jauh. Tak delok-delok ini hari ini kamu gue. Bisa saya kurangi bisa. Tapi saya masalah absen itu normatif menurut saya. Yang penting saya ini adalah bahwa mahasiswa bisa menghasilkan sesuatu dari perkuliahan ini sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemarin di Budaya Nusantara capaian pembelajarannya apa? Kita bisa memahami kebudayaan apa yang ada di Nusantara. Makanya targetnya apa? Menulis. Bikin esai. Nah, kalian kalau UTS biasanya bahasa Indonesia pakai esai apa enggak soalnya? Apa tanya jawab? Apa pilihan ganda? Soal esai itu yang bagaimana sih? Apa definisi esai itu apa? Tulisan panjang. Jadi yang kemarin-kemarin yang UTS-nya kalau jawabannya itu pointer-pointer, nah berarti saya nggak ngomong dapat jelek ya, akan kalah dengan yang jawabannya deskriptif, naratif, panjang. Karena apa? Esai. Maka mulai sekarang menulislah esai. Jadi mendeskripsikan, oh ini permasalahannya, oh ini jawabannya, oh ini contohnya. Karena esai. Saya sih ketawa aja kalau yang jawab pointer. Apalagi kalau zaman sekarang sudah ada AI. Soal dari Pak Dhani itu gampang-gampang. Tapi kenapa gampang? Karena jawabannya harus esai. Tidak apa-apa, kamu pakai AI tidak apa-apa. Cuman jangan kamu copy paste saja. Kembangkan lagi
Saya pun juga ketika mau apa sesuatu pakai AI. Karena apa? Pakai AI itu hanya semacam referensi saja. Oh, ini kita kan dibantu. Pancingan. Oh, ini. Pengembangannya dari mana? Itu yang penting. Dan terlebih lagi saya sangat menghargai ide orisinal. Ide orisinal. Karena sistem di budaya kampus beda dengan di pendidikan. Pendidikan tinggi itu beda dengan pendidikan yang dasar menengah. Kalau pendidikan dasar menengah sistemnya sistem gudang. Tahu sistem gudang? Input output. Saya masukkan barang A sejumlah 5 kilo. Ketika saya tagih A 5 kilo, harus ada. Saya nitip barang C 1 ton, 5. Ketika saya tagih, ya harus C 1 ton, 1,5. Tidak boleh berkurang, tidak boleh lebih juga. Loh, itu kan kelebihannya. Itu sistem gudang. Kasih materi, nanti ditagih sama sesuai dengan yang ditulis, ya kan? Kalau sistem gudang, kalau sistem pabrik, kalau sistem apa namanya produksi, Anda tak kasih bahan mentah, masuk ke ruang produksimu, menjadi barang baru. Menjadi barang baru. Yang disebut pendidikan tinggi, yang saya kasih bahan mentah olahan. Karena apa? Kamu punya yang disebut metabolisme pikiran. Metabolismemu pencernaan kan? Kita kan memiliki metabolisme pencernaan, tapi kita juga memiliki metabolisme pikiran. Metabolisme pencernaan ini contohnya begini. Kemarin pagi kamu makan apa aja, Ma? Malam aja Pak, saya ingat. Apa? Sebelah. Oh, sebelah. Siang ya, Ma? Kayaknya. Enggak ingat saya. Malam sebelah. Iya. Terus besok paginya ketika kamu buang air besar, jadi sebelah lagi? Ya enggak. Enggak ya? Berarti sudah mengalami metabolisme. Itulah. Nah, metabolisme intelektual itu kalau dikasih bahan mentah, jangan jadi bahan mentah lagi dong. Berarti kamu nggak ada metabolisme intelektualmu itu. Ketika kita kasih permasalahan, makanya sekarang proses pembelajaran itu selalu by project, studi kasus. Itu yang benar. Nah, teknik mengajar, teknik menghadapi anak tantrum, bagaimana ketika kamu menghadapi dengan perilaku, kita dinamis kan kehidupan ini. Kalau di komunikasi namanya informasi itu atau kejadian itu ada yang redundans atau entropi. Redundans itu yang kita bisa memperkirakan. Oh, nanti akhirnya begini. Nah, kita bisa memperkirakan pun itu butuh pengetahuan. Sehingga kita bisa memprediksi kan. Apalagi yang entropi. Entropi itu hal-hal yang tidak bisa kita prediksi dan itu terjadi. Pernahkah kita menghadapi sesuatu yang kita tidak bisa prediksi, ternyata itu terjadi, kan kita kaget, kita terkejut, bingung, gugup, gagap, nggak ngerti harus bagaimana, ya kan? Pernah nggak yang seperti itu? Sama dengan kegiatan yang kita hadapi, oh paling nanti begini, kita bisa memprediksi. Semakin orang jam terbangnya tinggi, maka dia bisa menghadapi redundansi dengan baik. Sudah bisa memperkirakan. Oh, jam sampai ini mesti macet nanti. Aku tak lihat-lihatnya. Atau tiba-tiba kamu jalan pohon tumbang, bahaya. Apa yang kamu lakukan? Ayo, sementara jalan buntu. Balik ke sana jauh lagi. Itu kan memerlukan kecerdasan. Mengolah pikir itu. Ya kan? Kamu kemah, redundan. Oh, saya nanti kemah, saya prediksi. Saya bawa makanan cukup, bawa mie, saya bawa minyak kayu putih, penghangat, jaket, begini-begini. Redundan sampai di sana
Tapi ketika menghadapi entropi, ketika ada beberapa hal kejadian kamu tersesat, nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak apa. Tiba-tiba kamu berada di tengah hutan, tersesat. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu kecerdasan diuji. The survival of the fittest. Nah, ketika kamu sering menghadapi kondisi-kondisi survival kayak begitu, oh kuat kamu, ya kan? Jadi kau. Kemarin yang podcastnya yang lagi ngetren itu siapa? Yang mantan artis itu, yang cewek, yang dulu cantik sekarang gendut itu ya, Thalita Curtis kan? Ya dulu saya ingat cantik, sekarang miskin, sudah mengalami peristiwa yang manis, pahit, menyedihkan, menyakitkan ya kan. Ternyata nggak mati. Oh, kuat. Karena menurut filsuf Friedrich Nietzsche, sesuatu yang tidak membunuhmu itu yang akan menguatkan. Saya lumayan begitu dari podcast ke podcast ya, apalagi nanti ada bantuan, dia sudah bisa. Gini wis, mau apa wis? Saya sudah siap. Kenapa sudah dia sudah gak punya apa-apa sudah wis. Sudah semua sudah saya alami wis. Mau ngapain dia Pak? Itu biasanya karya enak itu ya sedang ini. Nah, tapi kita bagi yang orang yang berpikir, kita kan nggak perlu harus seperti jadi Thalita Curtis untuk bisa sampai kuat itu. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari situ kan. Nah, itulah bedanya orang intelektual, orang pendidikan. Dia bisa belajar dari sesuatu. Dia belajar dari peristiwa masa lalu, dia bisa belajar dari buku, dia bisa belajar dari sosial. Masuk tanpa harus mengalami. Nah, masuk kita harus memahami rasa sakitnya jatuh ndelosor dari sepeda motor. Kita harus membuktikan dulu, kan nggak perlu. Kita kan nggak perlu kan ngomong bahwa jatuh dari motor itu menyakitkan, kan nggak perlu. Delok kan cowok aja yang tahu ndelosor, yang tahu bapres kabeh. Gak perlu nyontoh kan? Aku yoyo ah, kepingin, dan kepingin juga gak apa-apa. Nyontek apa saya lepaskan karena saya nanti bisa tahu. Dogi kok jawabannya podo rek. Berarti ada rek. Enggak ada persoalan. Nah, ada tata krama bersikap, berbicara, berdiskusi. Bahkan di kampus itu ada yang disebut yang namanya bebas nilai. Maksud saya begini, ketika kita dalam sebuah ruang diskusi, ketika memang pendapat saya itu menurut kamu itu adalah sampah, ya kamu harus berani mengingatkan, mengkritisi dengan memberikan alternatif cara pandang yang lain. Boleh nggak? Boleh. Dalam diskusi nggak apa-apa. Pak, kok menurut saya pandangannya Pak Dhani terlalu naif ya, mestinya kan mungkin begini. Mungkin ada benarnya juga kamu, karena mungkin saya nggak begitu nggak ketika ngomong tentang generasi kamu kan. Tapi kamu yang paling bisa. Kadang-kadang aja saya kemarin sama anak-anak semester 5, nggak tahu saya persoalan Agus Buntung. Oh, apa sih itu? Paham ya kamu ya? Paham. Saya kemarin ditertawai sama anak semester 3 karena ngomong anggota Blackpink itu keliru. Saya taunya Lisa, Jenny, Rose, terus sing terakhir soju saya kok. Soju minuman. Pak, soju itu minuman. Terus yang bener apa? Jisoo, Pak. Ya kan memang nggak tahu. Nah, saya kan Lebih tahu daripada saya. Kenapa? Saya nggak tahu. Blackpink nggak tahu? Ya. Oh, saya paling suka Rose itu yang Iya. apate itu. Saya kan sering nyanyi itu. Apate. Cuman kenapa kok saya seneng Rose?
saya senang memperhatikan ketika dia ngomong bahasa Inggris. Menurut saya kok enak banget daripada dibanding yang lain. Conversation-nya itu. Terus Oh, bapaknya New Zealand. ngomong kan kayak orang Inggris kan, kayak orang Ya kan. bule. Memang bule ya harusnya. Bapaknya New Zealand. Bapaknya New Zealand, ibunya Korea. Ya. Kalau Jenny Thailand ya? Oh enggak, yang Thailand itu Lisa. Oh Lisa ya Thailand. Ya, Thailand sama apa? Asli Thailand. Asli Thailand, bapak Lisa. Tapi itu bapak sambung asli Korea. Thailand. Thailand. Oh. Nah, pengetahuan itu kan kadang-kadang kita nggak ngeh. Nah, kalau dalam diskusi kita sama. Saya sering diprotes mahasiswa ketika dalam diskusi, apalagi dalam seminar, dia kritis. Itu pernah waktu saya ngundang dari perwakilan Jawa Timur, Kominfo ya. Mahasiswa saya mengkritisi tentang yang akunnya dibobol sama pihak luar. Marah orang mana? Orang Kominfonya. Mahasiswa itu harusnya belajar, bukan boleh. Salah kan Pak? Ya bener mahasiswaku, dia itu mengkritisi. Kenapa kok itu bisa terjadi? Sampai akhirnya pada saat itu beberapa PayPal itu sampai dibekukan sama Kominfo. Sehingga mahasiswa saya ini dia suka nulis dan dia dibayar dolar oleh website beberapa di luar itu dan bayarnya kan lewat PayPal. Iya. Itu kan hebat mahasiswa saya. Nah, dia protes sebagai warga negara. Mahasiswa itu harusnya tugasnya belajar. Ya bener mahasiswa aku. Ya apa sih? Kamu itu pelayanan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Kan begini. Itu pada saat itu dia berusaha menertibkan aplikasi-aplikasi luar negeri yang belum bayar pajak atau gimana. Nah sementara, jadi kan gini kita ini kadang-kadang. Teknologinya sudah duluan ya, baru regulasinya menyusul. Nah, dia dimarahi tapi saya ke mahasiswa saya bilang begini, good. Gak apa-apa. Cuman, nah etika berpakaian itu juga kadang-kadang diperhatikan. Tapi sampai saya kuliah di sini, ngajar di sini, saya belum pernah memperhatikan atau melihat mahasiswa kita yang cara berpakaian itu terlalu norak atau bagaimana enggak. Saya justru menilai berpakaian mahasiswa UNIM itu sudah cukup santun, sopan. Dari saya mulai pertama ngajar sampai sekarang, nggak ada yang ngorak ini pun nggak ada. Termasuk bagus-bagus. Nah, saya di sini membahas tentang rambut, tata kerapian, rambut yang awut-awutan, tata rias wajah yang berlebihan, iya nggak boleh. Ada beberapa anak, kalau tata rias, nah ini beda lagi. Yang sering ngerasani itu kadang-kadang dosen perempuan kan, kalau di kampus, tata keramanya. Ya Allah Pak, tata riasnya paripurna, itu penting ini, gue itu kayak anu nggak? Pendidikan nanti dituntut. Setiap hari kamu muah terus, makeup artist maksudnya. Ngapain? Ya sadarin aja ya, pakai bedak tidak apa-apa, pakai lipstick tidak apa-apa. Kalau laki-laki ini yang kadang-kadang susah. Saya nggak ada masalah rambut gondrong, rokok nggak ada masalah. Tapi memang kadang-kadang kalau ke kampus kamu pakai sandal jepit itu nggak boleh. Tapi saya ketawa-ketawa aja. Dulu waktu saya di kampus mahasiswa, saya pakai sandal jepit. Dulu itu sampai membuat geng komunitas. Dari mulai semester 3 sampai semester akhir. Nggak kuliah saya. Nggak boleh masuk kelas, nggak boleh masuk kantor kan. Saya dulu pakai sandal jepit, celana jeans rawek, terus pakai kaos atau hem gitu. Baru duduk di, itu kita nggak boleh masuk tuh
Tadi jangan ditiru ya, tapi ya ditiru yang baiknya aja. Duduk di situ terus kita ngomong tentang filsafat. Karena kita terpengaruh gaya hidup bohemian pada saat itu di Perancis. Di Perancis itu gaya hidup bohemian itu. Mahasiswanya itu pakaiannya tidak karuan, tapi yang diomongkan filsafat timur, filsafat Plato, Aristoteles, Eropa. Anak saya kan juga sama seperti kamu, semester 1 kuliah, dia sangat menggemari filsafat. Ketika saya jarang ngobrol sama anak laki-laki saya yang sulung. Ketika saya makan sambil lihat Facebook, kebetulan filmnya Cinderella yang tahun 2015 itu loh, yang bagus, yang terbaru itu. Live action. Ya, Cinderella ya. Nah itu sama anak saya ceritakan. Akhirnya kita makan, nonton Cinderella, diskusinya apa? Ngomong tentang filsafat era kegelapan di Eropa. Pada saat itu. Dia paham, karena dosennya juga bercerita, dan dia juga bisa tahu. Tahu nih, pada saat itu, di Eropa, di masa kegelapan, ketika dominasi gereja sangat tinggi, ilmu pengetahuan kan terjun bebas. Sehingga kondisi masyarakat amburadul. Tapi masyarakat kekuatannya ada di mana? Ada di harapan. Pada saat itu harapan hidupnya ada di mana? Ada di sastra. Jadi sastra menyelamatkan Eropa pada era kegelapan. Karena dengan sastra imajinasinya tumbuh. Makanya muncul karya sastra H.C. Andersen. Ada Cinderella, ada Putri Salju, di mana orang-orang kaum marginal, kaum bawah itu diambil oleh penguasa, orang-orang yang punya jabatan, orang yang kekuasaan. Dia mengimajinasikan itu, sehingga saya bisa hidup. Bayangkan betapa kuatnya kekuatan pikiran pada saat itu. Nah itu kita diskusi. Nah maksud saya, teman-teman itu yang membedakan mahasiswa dengan orang lain itu diskusi di situ. Kamu kan punya toh kelompok-kelompok diskusi? Ya, yang bahasa Inggris punya enggak? Yang bahasa Indonesia punya enggak? Kelompok-kelompok diskusi? Belum, enggak punya ya? Enggak ada ya? Diskusi bebas? Ojo ngerasani wow. Ngerasani ide aja ya? Atau bebas? Ya, nanti kalau kamu senang dengan diskusi-diskusi tentang lingkungan, nanti kita undang ya kalau ada acara di kampus ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Kalau ini di sini disebutkan cara menghubungi dosen, sudah saya anggap mahasiswa sudah bisa semuanya dan sudah santun semuanya, sudah baik semuanya. Ada persoalan. Nah ini yang perlu, etika kebebasan mimbar dan tanggung jawab kampus. Kebebasan mimbar ini belum ada. Jadi belum menjadi tradisi. Kita ini kadang-kadang harus butuh mimbar. Jadi kita butuh tempat. Saya dulu di kampus bikin mimbar itu, saya buatkan sebuah rumah kotak itu. Lalu di situ ada beberapa orang yang nongkrong, ada yang campur nonton. Dia di depan mimbar, dia mau ngapain terserah. Dia mau baca puisi, monggo. Dia mau nyanyi, monggo. Dia mau orasi, teriak-teriak, monggo. Dia mau protes, mengkritisi di situ tempat. Wah, dia mau kalau dosen, dah itu kalau pelajar nggak enak ini. Yang benar itu begitu, monggo. Mimbar kebebasan. Tapi begitu turun dari situ, selesai. Nggak boleh ditantang. Belum ada. Loh, mahasiswa dosen juga butuh ekspresi toh. Nah, kadang terus diskusi kita itu. Saya dulu yang sering baca puisi. Biasanya malam kematian Khairil Anwar itu saya dulu bikin acara malam Khairil Anwar. Itu kalau saya bikin acara itu kampus-kampus lain itu penyair-penyairnya datang semuanya. Mau dewe-dewe kan.
Saya selalu mesti baca sajak-sajak cinta itu, mau mesti saweneng gitu jadi cewek-cewek itu selalu menunggu itu adik kelas saya. Kapan Mas Joni baca sajak cinta itu? Biola ciwi-ciwi. Ya saya dulu sering baca puisinya Cak Nun, baca puisinya Rendra, baca puisinya paman saya sendiri. Paman saya kan guru bahasa Indonesia. Dia bikin sajak-sajak itu. Saya kumpulkan, saya baca. Yang sering saya bacakan di cewek itu, yang bikin cewek tersipu itu dulu adik kelas itu puisinya Cak Nun. Yang yang gini, saya selalu baca di depan cewek, saya tatap matanya terus saya bilang begini. Bening matamu adalah ruang tiada batas. Kelak jika engkau menjadi wanitaku, meski bisakah aku masuki ruang itu. Itu selalu. Habis itu terus dia langsung tersipu-sipu malu begitu. Nah, ini kan sudah estetika kan, sudah berbicaranya sudah estetika. Kalau sekarang apa namanya kalau gitu itu namanya apa kalau zaman sekarang? Gombalan maut. Modus para buaya sudah mulai beraksi kan. Itu kebudayaan kampus, tata keramanya di situ. Kalau kampus itu hanya kamu berjalan, kuliah, selesai, terus kamu bayar, terus kamu ke TU, terus kamu asiknya di mana? Ya kan? Kalau di kampus itu kamu latihan teater, baca puisi, sering diskusi, hidup itu kampus. Jam berapa ini ya? Oke, ya Allah, nggak diingatkan sih.